Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada di episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kami menyajikan studi yang menyeluruh semua isi kitab yang ada di dalam Alkitab. Dalam studi kita tentang Injil Matius, kitab pertama dari Perjanjian Baru, kita telah sampai di pasal 9 ayat 14 sampai dengan akhir pasal. Sekarang izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, bagian sebelumnya berakhir dengan perkataan Kristus, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Hari ini kita akan membaca bagian-bagian lain mulai dari ayat 14, di mana beberapa akan menanyakan tentang puasa, dan mereka adalah murid-murid Yohanes. Bisakah memberi kami sebuah ide tentang isi dari bagian ini dimulai dari ayat 14 sampai akhir pasal? Pasal ini, pasal 9, mempunyai 7 ide utama. Kita sudah membahas 2. Pertama, penyembuhan orang lumpuh. Kedua, pemanggilan Matius, si pemungut pajak yang menjadi seorang rasul dan penulis Injil ini. Dalam bagian yang kita baca hari ini, pertama ada sebuah pernyataan tentang puasa. Dan ini adalah ide ketiga dalam pasal ini. Iya. Lalu ada 2 mujizat yang saling terkait. Membangkitkan putri Yairus dari kematian dan menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Ini adalah ide keempat. Yang kelima adalah penyembuhan 2 orang buta. Dan yang keenam adalah penyembuhan orang bisu. Akhirnya di penghujung pasal datanglah nasihat dari Tuhan. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Baik, saya akan baca bagian pertama dari ayat 14 sampai 17, lalu kembali untuk memberikan pertanyaan. Ya, silakan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapakah kami dan juga orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus pada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantung kulit yang tua, karena kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru disimpan orang dalam kantung yang baru pula, dengan demikian, terpeliharalah keduanya." Pertanyaan pertama saya adalah tentang puasa. Bagaimana Kristus menjawab pertanyaan murid-murid Yohanes tentang puasa? Sebenarnya murid-murid Yohanes seperti tampaknya tidak memahami masalah itu dengan benar. Saya pikir jika mereka memahami hal itu dengan benar, mereka tidak akan tetap menjadi murid-murid Yohanes saat Kristus yang disaksikan oleh Yohanes datang. Dan yang tentangnya ia berkata, "Dia yang membaptis dengan Roh Kudus dan api berdiri di tengah-tengah kamu. Dia yang tidak kamu kenal." Dan fakta bahwa mereka mengaitkan diri mereka dengan orang Farisi juga menunjukkan bahwa mereka tidak memahami hal itu dengan benar. Selain itu, betapa bedanya pelayanan Yohanes Pembaptis dan pelayanan Kristus. Yohanes Pembaptis, seperti dikatakan oleh Kristus, tidak datang untuk makan atau minum. Dan orang jahat berkata, ia kerasukan setan. Anak manusia datang makan dan minum. Ketika Kristus menyandingkan pelayanannya dan pelayanan Yohanes Pembaptis, ia menyandingkan suatu penguburan dengan suatu pernikahan. Kami meniup seruling bagimu, inilah pelayanan Kristus. Tetapi kami tidak menari, inilah pelayanan sukacita. Dan pelayanan Yohanes Pembaptis adalah kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis yang memanggil orang untuk bertobat dan untuk menerima Mesias,
lumrah saja bahwa Yohanes Pembaptis berpuasa, hidup sederhana, dan mengasingkan diri. Namun Kristus datang. Apakah orang perlu terus hidup dalam atmosfer yang sedih itu? Ia adalah sang mempelai laki-laki. Sahabat-sahabat mempelai laki-laki tidak bisa berduka cita selama ia bersama mereka. Inilah yang Kristus katakan kepada para pengikut Yohanes Pembaptis. Untuk menyelesaikan diskusi tentang poin ini, dapatkah sahabat mempelai lelaki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi ketika mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Kapankah hari-hari ini akan datang? Aku akan memberikan kepada kamu seorang penolong. Ia juga memberitahu mereka, aku akan menyertai kamu selamanya. Jadi di satu sisi ia ada bersama mereka dalam roh. Dan juga Roh Kudus adalah penolong. Tapi saya pikir hari-hari dalam teks ini mengacu pada bukan hanya saat ketika anak manusia ditinggikan di atas kayu salib, tetapi juga mengacu pada saat ketika bangsa itu ditolak dan setelah gereja diangkat ke surga. Akan ada sebuah kesaksian di Yerusalem saat kita membaca di kitab Wahyu pasal 11. Dua nabi saksi-saksi yang akan bernubuat mengenakan kain kabung. Sungguh akan ada hari-hari ketika berduka cita adalah keharusan. Seperti juga mempermalukan diri sendiri, berpuasa, dan mengenakan kain kabung. Saya pikir rujukan di sini adalah masa sesudah gereja diangkat ke surga. Lalu tibalah masa kesusahan besar, saat akan ada orang-orang saleh yang akan meratap, berpuasa, dan mengenakan kain kabung. Inikah ratapan pada hari pendamaian ketika mereka menyesal dan kembali merasa kehilangan Kristus yang telah mereka tolak ketika ia datang? Sehingga mereka akan menanti-nantikan kedatangannya kembali? Ya, masa ini akan menjadi seperti yang Anda jabarkan. Suatu masa kedukaan dan merendahkan diri. Suatu masa yang sangat sulit. Khususnya saat mereka melihat anak manusia datang dari surga, semua bangsa di bumi akan meratap karena dia. Kristus telah meletakkan sebuah prinsip mengenai yang baru dan yang lama. Bagaimana cara berurusan dengan yang baru dan yang lama? Kain yang baru, kain yang belum susut, dan baju yang lama, anggur yang baru, dan kantung kulit yang lama. Apa maksud semua ini? Ia ingin mengatakan bahwa kekristenan bukanlah sehelai kain yang belum susut pada sehelai baju tua. Baju tua adalah Yudaisme. Kekristenan dan sedihnya inilah yang orang-orang pikir sampai hari ini bahwa Kristus datang untuk menambal lubang-lubang pada baju lama yang bernama Yudaisme. Tidak, yang beritahu mereka tidak. Kekristenan sama sekali berbeda dalam asal-muasal dan cabang-cabangnya, dalam bentuk dan subjeknya. Sedihnya kekristenan bahkan pada hari ini menambalkan sehelai kain yang belum susut pada sehelai baju tua, dan ini salah. Baju menggambarkan kebenaran. Hukum Allah tidak menawarkan kebenaran, melainkan membutuhkan adanya kebenaran. Itulah sebabnya tidak seorang pun bisa dibenarkan karena tidak seorang pun benar. Alkitab berkata, tidak ada orang yang dibenarkan adalah bukti bagi orang benar akan hidup oleh iman. Tak seorang pun dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan oleh hukum Allah. Semua kebenaran kita, seperti Yesaya berkata, seperti kain kotor. Namun Kristus tidak datang untuk mencari kebenaran pada kita karena kita tidak memilikinya. Sebaliknya ia datang untuk menawarkan kebenaran Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini adalah baju yang baru yang kita kenakan, baju kebenaran, yang Kristus berikan pada kita dengan cuma-cuma. Lalu ia juga berbicara tentang anggur baru yang menggambarkan sukacita Roh Kudus. Orang-orang percaya di Perjanjian Lama tidak menikmati adanya Roh Kudus yang berdiam dalam mereka. Roh Kudus berdiam di dalam kita sebagai anggur baru. Di dalam kantong kulit baru semuanya sudah dijadikan baru. Baik, mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 18 pasal 9, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Siapa kepala rumah ibadat ini?
Dan apakah ini pemulihan pertama untuk mujizat kehidupan? Silakan Saudara Yosef. Kepala rumah ibadat ini adalah Yairus, seperti yang kita pahami dari Injil-Injil yang lain. Ia adalah seorang kepala rumah ibadat dan memiliki hanya satu orang putri. Tentunya karena dia adalah anak tunggal, ia sangat disayangi oleh ayahnya. Ia baru berumur 12 tahun, dan ia sakit parah dan kondisinya memburuk. Sampai titik seperti yang dikisahkan oleh Markus dan Lukas, ia sudah hampir menghembuskan nafas terakhir. Ini berarti ia menunggu sampai anak itu sudah di titik hampir meninggal. Di sini karena ia ingin memberi kita sebuah versi yang lebih singkat dari ceritanya. Ia memberitahu kita bahwa anak itu sudah mati. Ketika kita baca Markus, kita baru tahu rinciannya. Kita tahu bahwa ia menghampiri Yesus ketika putrinya sekarat. Ia memberitahu Yesus, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Tapi Tuhan menunda kepergiannya ke anak itu karena perempuan yang sakit pendarahan menjamah jubahnya dan kemudian perempuan itu menceritakan seluruh kebenaran. Ia membuat Kristus terlambat. Pada waktu itu putri Yairus telah meninggal. Kristus tiba di rumah Yairus dan memulihkan kehidupan putrinya itu. Apakah ini mujizat pertama untuk membangkitkan orang mati? Sejauh yang kami tahu, ada beberapa mujizat, kesembuhan dan kebangkitan dari kematian. Misalnya dalam pasal 11, Yohanes Pembaptis bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang atau haruslah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab kedua muridnya, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Hal-hal ini telah mencakup membangkitkan orang mati. Jadi kelihatannya Tuhan telah membangkitkan banyak orang dari kematian. Namun Alkitab hanya menyebutkan 3 diantaranya. Anak perempuan Yairus yang adalah anak tunggal, anak muda yang adalah putra tunggal seorang janda, ia juga anak satu-satunya. Lalu Lazarus yang adalah satu-satunya saudara laki-laki dari kakak beradik Maria dan Marta. Baik, Yairus datang memohon bagi putrinya. Ya. Dan kepala perwira datang memohon bagi hambanya. Ya. Sebelum mendiskusikan kisahnya secara rinci, maukah Anda memberitahu kami tentang tanggung jawab kita terhadap mereka yang berada di rumah tangga dan tempat kerja kita? Apa yang patut kita lakukan terhadap teman-teman kita? Benar sekali, lewat doa. Mereka datang pada Kristus karena ia dalam wujud manusia, jadi mereka datang langsung dan memohon secara langsung kepadanya. Kristus tidak bersama kita dalam wujud manusia sekarang, namun apakah ia mendengarkan doa-doa kita? Jika kita minta sesuatu padanya, akankah ia mendengarkan? Tentu saja, dia di sini. Mereka yakin bahwa Tuhan mendengarkan karena mereka berbicara kepadanya. Kita juga patut yakin bahwa Tuhan mendengarkan kita. Kita patut berbicara kepadanya dengan bebas. Ayat 19, lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkan hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Jelas bahwa Yairus datang untuk berdoa bagi putrinya. Ya. Tapi ada seorang perempuan yang tidak menemukan siapa-siapa untuk mendoakannya. Ya. Tuhan menjumpai dia sebelum menjumpai putri Yairus. Mohon komentar Anda tentang peristiwa ini. Kami perhatikan bahwa ada 3 mujizat masing-masing memiliki bentuknya sendiri. Orang yang gila, Tuhan datang kepadanya. Yairus datang untuk berdoa bagi putrinya. Perempuan yang sakit pendarahan, Tuhan tidak datang kepadanya. Atau siapapun datang mendoakan dia datang sendiri. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita dapat berdoa bagi kerabat, saudara-saudara, anak-anak, dan mereka yang berdoa bersama kita, saya dapat berdoa bagi mereka. Dan saya juga dapat berdoa bagi diri sendiri, bagi berbagai kebutuhan pribadi sendiri. Akhirnya kita tidak boleh lupa bahwa dalam banyak kasus, Tuhan adalah Dia yang mengambil inisiatif. Ia adalah Dia yang memulai dengan kita, Ia mendatangi perempuan Samaria. Ia adalah Allah yang berinisiatif dalam banyak kasus. Apa yang Anda lihat dalam situasi perempuan ini? Dan kebutuhannya, ketidakmampuannya, keyakinannya dan imannya kepada Tuhan? Saya mengagumi keyakinan dan imannya, dan fakta bahwa ia punya cara-cara baru. Karena sejauh yang saya tahu, tidak seorang pun pernah mengalami kesembuhan semacam ini sebelum dialami oleh perempuan ini. Setelah dia, Anda baca tentang banyak orang yang melakukan. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Perempuan ini berkata, aku tidak perlu meminta dulu kepadanya. Aku malu untuk memberitahu dia bahwa aku sakit pendarahan. Karena jika orang tahu, aku akan membuat semua orang menyentuhku menjadi najis. Jadi aku akan mencuri keselamatan jika saya boleh mengatakannya demikian. Ia datang dengan ide, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kristus ingin mengajari dia sebuah pelajaran indah. Kamu tidak hanya memperoleh kesembuhan,
tetapi imanmu menurut imanmu. Kamu bisa pergi dengan damai. Sebagai tambahan, bukan jamahannya yang menyembuhkanmu, tetapi imanmulah yang menyembuhkanmu. Kalau tidak, jika menjamah jubah Kristus telah menyembuhkannya, saya akan mencari jubah Kristus kemana-mana. Di mana saya akan temukan jubah Kristus? Namun ketika Yesus memberitahu dia, imanmu telah menyembuhkanmu, saya juga bisa memiliki iman dan mempercayai Kristus sang penyembuh, dan saya dapat meminta kepadanya untuk disembuhkan. Saya suka fakta bahwa Kristus memanggilnya anakku. Anakku. Ya. Seakan dia memberitahu Yairus punya anak perempuan dan Kristus di sini untuknya. Kau mungkin tak punya siapa-siapa untuk memintaku demi kamu. Namun aku memandangmu sebagai seorang anak. Engkau begitu berharga. Tuhan selalu ada untukmu. Benar. Jika tidak ada yang peduli padamu, Tuhan datang pada mereka yang tidak punya manusia lain yang peduli. Benar. Tolong komentari tentang apa yang telah ia lakukan dengan putri Yairus, Saudara Yosef, ketika Yesus datang ke rumah kepala rumah ibadat. Saat ia datang ke rumah kepala ibadat, tentunya putrinya sudah mati. Semua kitab Injil beritahu kita bahwa ketika Kristus tiba, gadis itu sudah mati. Namun, ia mengatakan sesuatu yang sangat aneh. Anak ini tidak mati tetapi tidur. Markus memberitahu kita bahwa mereka menertawakan dia. Tertawa, walau itu sikap yang tidak hormat. Namun itu adalah sertifikat kematian. Karena menandakan bahwa orang sudah yakin bahwa anak itu sudah mati. Tidak ada tabib untuk mengeluarkan suatu dokumen yang menyatakan bahwa gadis itu sudah mati. Ketika orang menertawakan perkataan Kristus bahwa gadis itu sedang tidur, bukan mati, tawa mereka datang sebagai sehelai sertifikat kematian atas gadis itu. Bagi Kristus itu tidak ada bedanya apa gadis itu sedang tidur atau sudah mati. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, membangunkan seorang yang sedang tidur mungkin jauh lebih sulit bagi kita daripada untuk Kristus memulihkan seorang anak yang sudah mati. Pada faktanya itu tidak sulit sama sekali bagi dia. Ia hanya berkata, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit. Baik, Anda memberitahu bahwa Injil Matius menyusun peristiwa-peristiwa sesuai pembagian waktu. Ya. Apakah ada pengajaran yang berkaitan dengan pembagian waktu dalam kedua mujizat yang saling terkait ini? Ia sedang dalam perjalanan untuk membangkitkan putri seorang kepala rumah ibadat, namun diinterupsi oleh seorang perempuan yang baginya ia mengadakan sebuah mujizat, lalu ia melanjutkan perjalanannya. Adakah gambaran pembagian waktu? Anda juga memperhatikan frase 12 tahun diulangi dalam kedua kasus. Iya, Perempuan itu sudah menderita sakit pendarahan itu selama 12 tahun. iya. Ini berarti bahwa ia sudah najis selama 12 tahun menurut hukum Allah. Iya. Gadis itu juga berusia 12 tahun. 12 tahun dalam kedua kasus itu. Gambaran pembagian waktu di sini adalah bahwa sejak kelahirannya bangsa Israel diwakili di sini oleh putri kepala rumah ibadat. Sejak kelahirannya bangsa Israel memandang bangsa-bangsa lain itu najis. Tuhan dalam perjalanannya untuk membangkitkan gadis yang sudah mati itu, sebelum membangkitkan gadis yang sudah mati itu, seorang perempuan non-Yahudi atau menurut hukum Allah dan bangsa itu, Seseorang yang najis, memperoleh kesembuhan dan kemurnian. Ini adalah sebuah gambaran indah tentang apa yang sedang terjadi hari ini. Kristus sudah pasti akan membangkitkan gadis yang meninggal karena tertulis di Hosea pasal 6. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Anak gadis yang meninggal itu menggambarkan bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi. Iya. Dalam caranya untuk membangkitkan bangsa Yahudi, seorang yang najis menjamah dia dan menerima kesembuhan. Siapakah orang Itu adalah najis? kita bangsa non-Yahudi. Bangsa non-Yahudi. Iya. Persis. Setelah itu ia pergi ke rumah itu untuk membangkitkan putrinya dari Ya, kematian, tentunya. menggambarkan mereka yang tersisa di masa datang. Mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Ya. Mohon komentari mujizat yang terjadi sesudahnya, ayat 27-31, apa yang Anda lihat dalam kesembuhan orang buta? Kedua orang buta kehilangan karunia melihat, namun menikmati karunia pencerahan, sebuah karunia yang unggul. Dengarkan apa yang mereka katakan. Dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Inilah pertama kalinya Kristus disebut sebagai anak Daud. Kita membaca tentang anak Daud di ayat yang pertama. Benar. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Dua laki-laki pertama yang mengaku bahwa ia adalah anak Daud adalah kedua orang buta. Sebenarnya ini luar biasa. Beberapa orang benar-benar memiliki mata yang melihat tetapi tidak memiliki pencerahan. Beberapa orang berkata bahwa mereka melihat, namun mereka buta dan dosa mereka tinggal tetap. Kedua laki-laki ini adalah yang pertama dari semua yang tetap gigih. Mereka menangis. Kita paham bahwa mereka mengikuti Kristus sampai ke rumah itu. Tuhan telah menyembuhkan mereka, namun ia telah menanyakan sebuah pertanyaan. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Seakan Tuhan ingin mengatakan bahwa yang penting adalah iman. Percayakah kamu? Kalau kamu percaya, kamu akan melihat. Kalau kamu percaya, kamu akan menerima.
Ada dua laki-laki perjanjian lama yang percaya dan menerima. Mereka adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Kedua laki-laki ini memiliki iman bahwa mereka akan masuk ke negeri itu. Seakan Tuhan sedang berkata kepada Yosua dan Kaleb, jadilah kepadamu menurut imanmu. Semua orang di angkatan itu, semua orang lainnya berkata mereka tidak dapat. Dan Tuhan berkata, jadilah kepadamu menurut ketidakpercayaanmu. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya, jangan seorang pun mengetahui ini. Mengapa setelah mencelikan mata mereka, ia memperingatkan mereka untuk tidak memberitahu siapapun? Silakan. Untuk banyak alasan, pertama, Kristus tidak mengadakan mujizat-mujizat demi keterkenalan dan pujian manusia. Ia berkata dalam Yohanes 5, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Kedua, Kristus tidak ingin untuk dikenal sebagai pembuat mujizat karena ia tidak datang untuk membuat mujizat-mujizat. Memang benar bahwa ia membuat berbagai mujizat yang tak tertandingi, namun itu bukanlah alasan utama kedatangannya. Ia datang terutama untuk memberikan keselamatan bagi para pendosa. Ketiga, mujizat ini diadakan di Kapernaum, kota yang menyaksikan banyak mujizat Tuhan tetapi tidak bertobat. Kristus tidak ingin menambah lebih banyak penghakiman atas orang Kapernaum, karena penolakan dengan memberi lebih banyak terang artinya suatu hukuman yang lebih berat. Dan akhirnya Tuhan tidak ingin mempengaruhi keputusan orang-orang. Kedua orang buta mampu mengenali dia sebagai anak Daud bahkan sebelum mujizat dilakukan. Ini berarti bahwa ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Kristus adalah anak Daud. Kalau begitu, mengapa saya perlu membuat orang terkesan seperti anak Daud? Iman akan melihatnya. Santo Agustinus berkata, iman adalah mempercayai apa yang tidak kamu lihat. Sebagai hasilnya, kamu akan diberi upah dengan melihat apa yang kamu percayai. Di bagian selanjutnya, ayat 32-34, kesembuhan orang bisu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Maukah Anda mengomentari mujizat ini dan reaksi jahat dari orang-orang Farisi? Setelah terjadi mujizat, kedua orang buta itu keluar. Mereka diberkati dengan karunia melihat dan keluar. Sewaktu mereka keluar, dibawanyalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Perhatikanlah bahwa orang yang bisu dibawa kepada Kristus. Kedua orang buta tidak membutuhkan siapa-siapa untuk membawa mereka kepada Kristus. Mereka berseru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Kita lalu membaca, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang Israel. Ini memang benar. Namun sedihnya orang Farisi ada di sana dengan ketidakpercayaan mereka. Dan hujatan ketika mereka berkata, tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Ini adalah sebuah dosa yang tidak terampuni. Namun Tuhan dalam belas kasihannya berpura-pura bahwa ia tidak mendengar mereka untuk memberikan mereka kesempatan lain untuk datang. Namun ketika mereka mengulangi dosa yang sama dalam pasal 12, Tuhan menyampaikan penghukumannya atas bangsa itu, bahwa mereka telah melakukan dosa yang tidak terampuni. Yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Terhadap Roh Kudus, benar. Ya. Maka kita tiba di bagian terakhir, mulai dari ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan setiap kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja. Kristus berkeliling di seluruh kota-kota, dia mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Inilah yang ia lakukan di akhir pasal keempat. Ya. Namun bagaimana dengan perkataan Tuhan di sini bahwa
Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti tak bergembala. Ya. Mohon beritahu kami tentang hatinya Kristus. Ya, kita melihat hati Kristus yang penuh belas kasihan. Kita banyak membaca tentang Kristus tergerak oleh belas kasihan dalam keempat Injil. Namun di sini kita juga melihat keilahiannya, karena ia adalah gembala. Kita tahu siapa sang gembala. Gembala Israel. Umatnya adalah Yahweh. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Tuhan adalah gembalaku. Atau menggunakan perkataan Yakub oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Jadi ia adalah gembala, tetapi bukan hanya itu. Ayat terakhir berbunyi, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Siapakah Tuhan yang mempunyai tuayan? Ia adalah Kristus. Faktanya bahwa Kristus adalah gembala dan Tuhan yang mempunyai tuayan adalah bukti ganda bahwa ia adalah Yahweh. Dan ia adalah Tuhan yang menyembuhkan juga. Ya benar, kita melihat fakta ini dalam seluruh pasal. Benar. Maka katanya pada murid-muridnya, tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Dan itulah doa kita sekarang. Benar. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Mereka yang memainkan peranan yang bukan milik mereka banyak, tetapi Tuhan mencari pekerja-pekerja yang datang ke hadapannya sebagai Tuhan yang punya tuayan. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode, mari rangkum bersama hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Ada 3 cara yang Tuhan gunakan untuk mendekati kita atau kita mendekati Dia. Yairus berdoa bagi putrinya, seorang perempuan berdoa bagi dirinya yang mengalami pendarahan, Tuhan sendiri mendatangi seorang perempuan Samaria. Saya juga melihat bahwa Tuhan meminta kepada kedua orang buta setelah menyembuhkan mereka untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang mujizat tersebut. Ini karena 3 alasan. Pertama, karena mujizat tersebut dilakukan di Kapernaum, di mana banyak mujizat sudah diadakan sebelumnya. Tuhan tidak ingin menghakimi mereka lebih lagi. Ia juga tidak ingin dikenal sebagai pembuat mujizat karena ia datang terutama untuk menyelamatkan. Ketiga, ia tidak ingin mempengaruhi emosi manusia, ia ingin mereka percaya kepadanya sebelum mereka melihat mujizatnya. Kekristenan bukanlah sehelai kain yang tidak susut di atas sehelai baju tua, yaitu Yudaisme. Kekristenan itu beda sama sekali. Kekristenan adalah Kristus yang datang untuk menawarkan kebenaran Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Para pemirsa terkasih, dalam episode ini kita telah melihat Kristus, Tabib Agung, yang di dalamnya si perempuan yang sakit pendarahan menemukan semua kepuasan atas kebutuhan-kebutuhannya. Ia telah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ia telah menghabiskan semua penghasilannya, tetapi tidak ada harapan bagi dia, tidak ada tabib manusia, ataupun teman-temannya, ataupun laki-laki manapun. Namun semua kebutuhannya dipenuhi, dan ia menerima kesembuhan dan pengharapan. Dalam pribadi Kristus, ia percaya bahwa jika ia menjamah jubahnya, ia akan menjadi sembuh. Pemirsa terkasih, saya mohon Anda menghentikan aliran kekalahanmu. Saya mohon agar Anda datang kepada Kristus mengakui dosamu dan menerima karya penebusannya di kayu salib. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode mendatang. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku.